السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengannya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan dinul Islam, dinut tauhid, din as-sunnah wal ittiba', yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak umat manusia. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di antara umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini dari banyak agama yang lainnya. Di antaranya adalah menjadikan agama ini sebagai agama pertengahan, agama yang terbaik, agama yang Allah telah tegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan untuk seluruh umat manusia. Allah jadikan kita sebagai umat pertengahan, sebagaimana firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang tidak berada di sisi kiri, ekstrem kiri atau ekstrem kanan, yang tidak bersifat mengurang-urangi atau berlebih-lebihan, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia yang lainnya. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan menjadi saksi kita semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau menafsirkan ummatan wasata. Beliau mengatakan al-wasatu al-adl. Pertengahan itu adalah sifat yang adil. Dan sebaik-baik yang paling dipuji oleh Allah adalah yang adil, yang pertengahan, yang tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangi. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji umat ini karena berada di pertengahan. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan 3 golongan umat manusia. Umat manusia yang pertama yang Allah beri nikmat, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau yang benar, yang setia di atas manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang kedua, al-maghdubu alaihim, yang dimurkai atas mereka. Dan mereka adalah Yahudi dan yang semisal dengan Yahudi, yaitu mereka yang mengurang-urangi syariat, mengurang-urangi agama. Mereka mempelajari ilmu, tahu, paham akan ilmu, namun tidak mengamalkannya. Dan kemudian yang ketiga, ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, yang mereka ini beramal namun tanpa ilmu. Dan mereka adalah satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Dan umat Muhammad adalah yang ada di pertengahan, Rasulullah SAW dan yang mengikuti mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berpesan, alaikum bin namatil awsat fa ilaihi yanzilul ali wa ilaihi yartafi'un nazil. Beliau mengatakan, hendaklah kalian berada di
step yang paling pertengahan. Karena di pertengahan inilah orang yang mengurang-urangi, dia naik ke atas itu. Dan orang-orang yang berlebih-lebihan, dia turun di pertengahan ini. Maka ahlul wasat, ahlus sunnati wal jamaah, mereka berada di pertengahan. Mereka tidak bersama orang-orang yang mengurang-urangi agama ini, atau bersama mereka-mereka yang berlebih-lebihan di dalam bersikap beragama. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran melarang kita untuk bersikap mengurang-urangi atau bahkan berlebih-lebihan dalam segala sesuatunya. Di antara firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 29, Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wa la tabsutha kullal bast." Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di belakang lehermu. Bakhil, kikir, tidak mau membelanjakan apapun, dan janganlah kamu membentangkannya dengan semudah-mudahnya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Dan berikanlah kepada kaum kerabat hak-hak mereka. Demikian pula fakir miskin dan para musafir. Namun ketika memberikan hak ini, wala tubadzir tabdzira. Jangan sampai kalian melampaui batas. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Al-Furqan ketika menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, Allah menegaskan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara hamba-hamba Allah, di antara sifat mereka adalah ketika mereka menafkahkan harta mereka, mereka tidak melampaui batas, namun mereka juga tidak bakhil dan kikir, namun pertengahan di antara ini dan itu. Ikhwatal iman, juga bahkan dalam masalah makan, Allah memerintahkan kepada kita, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Bahkan dalam masalah melangkah dan berjalan, di antara wasiat Luqman kepada putranya, beliau mengatakan waqsid fi masyik. Sederhanalah kamu di dalam berjalan. Artinya berjalan, jangan berjalan seperti orang yang congkak dan sombong, yang tidak mau peduli dengan yang lainnya, atau jalannya orang yang lemah, gemulai, orang yang tidak memiliki energi dan tenaga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nasihat para a'immatus salaf terdahulu, mereka mengatakan bahwa setiap Allah memerintahkan suatu perintah, pasti di situ syaitan bermain. Mereka memiliki dua daya tarik yang mereka perankan, mereka mainkan. Daya tarik pertama, menarik manusia untuk mengurang-urangi dari apa yang Allah perintahkan. Atau daya tarik berikutnya membuat manusia berlebih-lebihan di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Syaitan selalu mengawasi, mengamati, melihat dalam hati-hati kita. Mereka duduk bercokol melihat kemana potensi kita. Jika kita berpotensi adalah orang yang malas, yang bahasa anak remaja sekarang mager, malas gerak, maka syaitan akan terus membuat kita ini untuk tidak berbuat dan bertindak, mengurangi dari yang wajib sampai meninggalkannya sama sekali. Atau ketika syaitan melihat bahwa kita bersemangat giat luar biasa untuk beramal, maka syaitan akan berusaha menggoda kita, menarik kita sampai kita melampaui batas dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kita melihat keadaan dan kondisi manusia, kita mau memperhatikan sikap kita terhadap apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Begitu banyaknya manusia yang terjerumus di antara dua daya tarik syaitan ini. Sebagian mereka tertarik dengan mengurang-urangi dari apa yang Allah perintahkan atau Allah larang, yang sebagian lagi berlebih-lebihan di dalam hal ini. Dan sedikit sekali mereka yang selamat dari dua jurang-jurang syaitan ini, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, setiap perintah baik terkait akidah, ibadah ataupun akhlak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu syaitan selalu berperan di dalam hal ini, menarik manusia dari dua sisi ini. Dan kita ketika kita beristiqamah, mengikuti manhaj Rasulullah SAW, cara Nabi SAW di dalam berakidah, beramal dan berakhlak, kita akan selamat dari dua daya tarik syaitan ini. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melihat fenomena ini, beliau menjelaskan permasalahan ini, sikap mengurang-urangi dan berlebih-lebihan ini di dalam dua jilid buku.
Beliau menjelaskan dalam sebuah karya beliau, Ighatsatul Lahafan min Masayidis Syaitan. Beliau di antara apa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan sebagian kaum mereka tidak memperhatikan bagaimana cara bersuci dan bertaharahnya, sehingga mereka wudu asal-asalan, sehingga mengurangi sebagian yang semestinya wudunya baik, namun karena wudu asal-asalan salatnya pun ditolak. Namun sebagian lagi berlebih-lebihan di dalam wudu sampai terjerumus ke dalam waswas syaitan. Air mengucur sedemikian lamanya dan wudunya tidak selesai-selesai. Sebagian orang merasa bakhil untuk mengeluarkan harta yang wajib yang dia keluarkan. Zakat pun tidak dia keluarkan. Namun sebagian lagi menafkahkan, membelanjakan hartanya, bersedekah. Sampai saat ini pun ada gerakan namanya sedekah ekstrim. Mengeluarkan semua hartanya, yang menyebabkan dia tidak memiliki apapun dari harta dunia, dan akhirnya dia pun menjadi orang yang fakir, miskin, dan meminta-minta kepada yang lain. Sebagian orang ikhwatal iman mengurang-urangi dari mengkonsumsi makanan dan minuman, sehingga membuat tubuhnya, membahayakan tubuhnya, membahayakan bahkan hatinya. Dan sebagian lagi berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, sehingga pun merusak fisik dan merusak hatinya. Sebagian orang ikhwatal iman ada yang sangat acuh tak acuh dan bahkan melecehkan para nabi dan para rasul. Orang-orang Yahudi bahkan sampai membunuh para nabi dan para rasul. Namun sebagian kaum yang lainnya, orang-orang Nasrani, sampai mempertuhankan nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mereka enggan bergaul dengan manusia. Mereka menyendiri, mereka mendiamkan diri mereka di tempat-tempat terpencil, menjauh dari keramaian dan masyarakat, sampai meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah karena dengan alasan untuk menjaga hatinya. Namun sebagian orang lagi bergaul dengan berlebihan, sampai bergaul dengan orang-orang fasik dan pelaku maksiat dan bergaul dengan mereka. Sebagian orang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah enggan untuk menyembelih satu hewan pun sama sekali. Mereka mengatakan bahwa menyembelih hewan adalah suatu kejahatan. Namun sebagian yang lainnya dengan gampangnya menumpahkan darah manusia, bahkan yang haram pun mereka tumpahkan. Sebagian orang ikhwatal iman enggan untuk mempelajari ilmu agama, tidak mau menuntut ilmu sama sekali, bahkan melecehkan orang-orang berilmu. Namun sebagian lagi sibuk mempelajari ilmu agama dan menghabiskan semua umurnya untuk belajar agama, seakan-akan itu adalah sebagai tujuan, sedangkan tujuan talabul ilm adalah beramal. Sebagian orang ikhwatal iman mereka menjadi vegetarian, tidak mau makan-makan yang berdaging. Mereka menahan diri mereka, enggan untuk makan-makan yang berdaging. Sebagian lagi makan semua daging, bahkan daging yang haram pun dikonsumsi olehnya. Sebagian orang ikhwatul iman, mereka melihat bahwa meninggalkan sunnah Nabi SAW berupa nikah adalah hal yang terbaik di masa ini. Karena menikah itu merepotkan, menikah ini dan itu dan yang lain sebagainya. Dan mereka enggan untuk menikah. Bahkan di salah satu lembaga survei yang ada di negeri ini melakukan survei bahwa remaja saat ini mereka enggan untuk menikah, sampai semangat menikah dari sejumlah remaja yang ada cuma 11%. Lebihnya mereka lebih memilih untuk tidak menikah. Ikhwatul iman, sebagian lagi mereka melampiaskan syahwat dan hawa nafsunya, sampai bahkan zina adalah hal yang wajar dan biasa. Ikhwatul iman, sebagian orang ada yang tidak mau peduli dengan orang-orang, para ulama dan orang-orang berilmu, melecehkan mereka dengan serendah-rendahnya. Namun sebagian lagi berlebih-lebihan terhadap orang-orang berilmu, sampai mencari berkah dari air minumnya, jejak sandalnya, pakaiannya, dan mempertuhankan orang-orang berilmu dan orang-orang alim tersebut. Sebagian orang ikhwatul iman, mereka tidak mau mengambil perkataan para ulama sama sekali. Mereka tidak mau mengikuti perkataan para ulama sama sekali. Dan mereka mengatakan yang benar Quran Sunnah, tidak merujuk kepada alim satupun dari ulama-ulama Islam dan kaum muslimin. Sebagian yang lagi malah menjadikan perkataan ulama setara dengan kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Apa yang dihalalkan ulama adalah halal, yang diharamkan oleh ulama adalah haram. Sebagian manusia ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kaum qadariyah, mereka mengatakan
bahwa Allah tidak mentakdirkan apa yang kita perbuat. Yang kita perbuat kehendak kita sendiri. Allah tidak memiliki peran di dalam apa yang menjadi pilihan-pilihan hidup kita. Setelah kita pilih, baru itu ditakdirkan. Sebagian lagi melampaui batas dengan cara yang berbeda dengan mengatakan bahwa kita tidak memiliki kehendak. Kita hanyalah seperti ibarat wayang di tangan dalangnya. Tidak berbuat kecuali dengan apa yang telah di-setel dan disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak di atas alam semesta, tidak di bawah alam semesta, tidak di kanan alam semesta, tidak di kiri alam semesta, tidak dipanggil dari zat yang maha tinggi. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti udara yang menyatu dengan kita semuanya. Kita menghirup nafas, Allah berada di mana-mana, di dalam relung hati kita, di dalam perut kita, di dalam seluruh tubuh manusia ini. Kita lihat ikhwatal iman, bagaimana ekstrem kiri dan ekstrem kanan dari beragam jenis manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di antaranya beliau menyampaikan sebagian orang menolak adanya syafaat. Baik syafaat Nabi maupun syafaat yang lainnya. Tidak ada syafaat sama sekali. Seperti keyakinan kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Sebagian lagi berlebihan sampai meminta-minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Sedangkan syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil siapapun di alam semesta ini, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengakini tentang keimanan mereka bahwa selama Anda muslim, syahadat, apapun maksiat yang Anda lakukan, nanti kalau mati, walaupun masih harus dibakar 1-2 hari di neraka, pasti masuk surga. Keyakinan kaum Murji'ah. Mereka sampai meyakini bahwa iman ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman kita sama seperti imannya Jibril, Mikail, apalagi imannya Abu Bakar dan Umar. Namun sebagian lagi ekstrem yang berikutnya yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan berkurang, dan itu akan sangat terpengaruh karena maksiat yang dilakukannya. Jika sekali dia berbuat dosa besar, maka dia murtad, kafir dan kekal di api neraka seperti keyakinannya kaum Khawarij. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang terkait tentang ahlul bait Rasulullah SAW, ada yang melecehkan, meremehkan, menghinakan dan tidak peduli, bahkan membunuhi ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian lagi berlebih-lebihan terhadap ahlul bait Rasulullah SAW sampai memberikan sifat-sifat yang merupakan sifat kenabian, bahkan sifat ketuhanan kepada sebagian dari ahlul bait. Dan kita melihat bagaimana Yahud, laknatullah alaihim, yang mereka berlebih-lebihan, mereka sangat melecehkan dan merendahkan Nabiullah Isa alaihissalam, mengatakan Nabi Isa sebagai anak zina, mengatakan Nabi Isa sebagai manusia yang sama seperti mereka. Sampai hari ini Yahud memiliki keyakinan seperti ini. Dan kita melihat bagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa, sampai mempertuhankan beliau, meyakini beliau sebagai anak Tuhan, dan bahkan meyakini beliau adalah jelmaan Tuhan, jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara manusia ada yang berlebih-lebihan dalam enggan melakukan ikhtiar. Mereka mengatakan bahwa jika Allah mentakdirkan, pasti kita dapatkan. Enggak perlu berikhtiar, enggak perlu beramal dan berbuat. Sebagian lagi mengatakan bahwa amal usaha kitalah yang menentukan keberhasilan si kita, bukan takdirnya Allah. Tidak perlu tawakal. Selama ikhtiarnya benar, tanpa tawakal pasti berhasil. Dan semuanya adalah berada di satu ekstrem kiri dan satu ekstrem kanan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian manusia menunjukkan kesolehan-kesolehan mereka dan seakan-akan mereka lah orang-orang aulia, memamerkan amal ibadah mereka secara berlebihan sampai ibadahnya disuting, direkam, berdoa dipasang di tengah-tengah jalan dan yang semisalnya, menunjukkan peran mereka sebagai orang soleh. Sebagian lagi ekstrem kirinya bahkan doyan dan suka memamerkan dosa, aib dan maksiatnya di depan manusia. Ikhwatal iman, pembahasan ini pembahasan yang sangat luas, yang semestinya setiap muslim menyempatkan waktu mereka untuk belajar agar tidak terjerumus di antara salah satu dari daya tarik syaitan ini. Entah si bersikap mengurang-urangi atau bersifat berlebih-lebihan, terutama di dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga diri kita agar selalu istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan selamat dari jaring-jaring syaitan ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba yang bijak, ketika Nabi SAW ditanya siapakah hamba yang al-kayyis, yang bijak, yang dewasa, hamba yang cerdas, yang memiliki wawasan yang luas, Nabi SAW menegaskan orang yang bijak, yang cerdas, yang pandai, yang mengerti tentang hakikat segala sesuatu adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya, mendana nafsahu wa atba'ahu lima amara Allah, dan yang menundukkan di hawa nafsunya dan mengikuti ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka yang mempersiapkan kehidupan untuk kematiannya. Orang yang bijak menyadari bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang pasti kita tinggalkan. Kita mau tidak mau, ridha tidak ridha, pasti kita akan hidup di alam akhirat. Sadar atau tidak sadar, rumah tinggal kita yang kita tempati saat ini, yang kita perhatikan, kita hias dan yang lain sebagainya, pasti kita akan tinggalkan. Rumah masa depan kita adalah rumah di alam kubur kita. Jika kita lupa menyiapkan rumah di sana, apa yang terjadi? La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa billati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, tidak akan ada tempat, kita tidak akan memiliki rumah nanti setelah kematian yang akan kita tempati, kecuali dengan apa yang kita bangun sebelum kita mati, dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jika kita membangunnya dengan amal saleh dan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, menuntut ilmu, beramal, berdakwah, berjihad, bersedekah, beramal saleh semaksimal mungkin dimanapun dan apapun fungsi kita di muka bumi ini, maka taba baniha, beruntunglah orang yang membangun dengan amal saleh ini. Namun jika kita membangunnya dengan dosa dan maksiat, maka binasalah kita nanti, waliyadzubillah. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmat yang terbaiknya bagi kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.